Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Batur Rahman. Saya berasal dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Ibadah HKIE. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Piranti Toharoh dalam Perspektif 5 Mazhab. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah at-toharu yang berarti suci ataupun bersih dari najis. Lalu menurut umum, yaitu toharoh yang berarti bersuci dari sesuatu yang kotor, baik yang bersifat hisyi atau yang bisa dilihat oleh atau dirasakan oleh indera kita, maupun yang bersifat maknawi. Kotor yang bersifat maknawi ini diartikan sebagai dosa, sebagaimana di Rasulullah SAW, sesungguhnya sakit itu adalah pencuci dari sebagian dosa. Toharoh secara istilah, apabila dikaji menurut beberapa mazhab, banyak terdapat perbedaan. Mazhab Hanafi misalnya, beliau mengartikan toharoh adalah bersih ataupun bersih dari hadas atau khobas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Lalu menurut mazhab Maliki, toharoh adalah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Lalu dari pemilikan mazhab ini, menurut Mahmud Syaflut, bahwa toharoh merupakan sesuatu yang bersifat batiniyah, yang lebih bersifat zainiyah ataupun perkiraan, bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Menurut mazhab Syafi'i, toharoh digunakan untuk dua makna. Yang pertama, mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran dan lain-lain, yaitu wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudu dan tayamum. Yang kedua, toharoh berarti juga suci dari semua najis. Mahmud Syatut menambahkan dengan hadas dapat dihilangkan dengan wudu dan mandi besar apabila mengandung hadas besar atau mandi janabah. Adapun najis dapat dihilangkan dengan cara mencucinya saja dengan air, dengan batu maupun debu. Dan inilah yang menjadi tujuan toharoh, sehingga apabila diucapkan, pengertian toharoh adalah hilangnya najis dan hadas secara sekaligus. Lalu selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk toharoh. Alat-alat yang digunakan untuk toharoh ada batu, ada air, debu. Lalu menurut pendapat Imam Hanafi, api dan matahari dapat digunakan sebagai piranti toharoh. Seperti contoh, ada kulit bangkai yang menjadi kering oleh sinar matahari, maka hukumnya suci meskipun tidak disamak. Padahal bangkai kan najis, seperti itu. Tapi jika terkena matahari bisa atau dihukumi dengan suci. Lalu jika di atasnya terdapat najis ataupun kotoran kemudian kering oleh sinar matahari, maka tempat itu menjadi suci dan dapat digunakan untuk tempat sholat. Itu menurut mazhab Hanafi. Lalu selanjutnya adalah macam-macam air. Macam-macam air itu, yang pertama adalah ada air mutlak. Air mutlak di sini yaitu air yang masih suci ataupun belum mengalami proses apapun, air itu masih suci, terjaga keasliannya dan hukumnya suci dan sah untuk digunakan untuk bersuci, seperti kita wudu dan mandi janabah. Dan dalam fikih dikenal dengan tohirun li nafsihi mathurun li ghairihi.
Air yang suci itu banyak, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Seperti air teh, air kelapa, dan air-air lain belum tentu dibolehkan untuk suci, namun belum tentu diperbolehkan untuk kita bersuci seperti berwudu. Di antara air-air yang kelompok suci dan menyucikan ialah air hujan, air laut, sungai, air sumur, air embun, sumber air, dan air salju. Namun ada perbedaan pendapat mengenai air Zam-Zam. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Imam Ahmad, air Zam-Zam boleh digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu berwudu ataupun mandi janabah. Namun kurang disukai atau karohah jika digunakan untuk menghilangkan najis. Lalu menurut mazhab Maliki, air Zam-Zam diperbolehkan untuk mengangkat hadas maupun membersihkan najis. Seperti digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu, mandi, istinja, ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada baju, pada benda-benda ataupun pada badan. Semua itu tidak mengurangi kehormatan atau kemuliaan air Zam-Zam. Yang kedua yaitu air mustamal. Air mustamal berarti air yang telah digunakan untuk bertoharoh, berwudu maupun mandi janabah. Jika air mutlak yang digunakan untuk cuci tangan, cuci muka tanpa ada niatan untuk bersuci seperti berwudu maupun mandi janabah, air tersebut tidak menjadi air mustamal, tetap menjadi air mutlak karena tidak ada niatan untuk menghilangkan hadas, hanya untuk menghilangkan najis. Lalu yang selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis sudah jelas bahwa di sini air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis bisa memiliki dua hukum, bisa ikut menjadi najis maupun bisa menjadi suci, tergantung apakah air itu mengalami perubahan pada zatnya maupun pada bau, pada bentuknya, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah air musakhon musyammas. Nah, tadi air musakhon berarti air yang dipanaskan, sedangkan musyammas adalah berasal dari kata syams yang artinya matahari. Jadi air musakhon musyammas yaitu air yang berubah suhunya menjadi panas karena sinar matahari. Sedangkan air yang dipanaskan dengan kompor atau pemanas listrik yang lain tidak termasuk terhadap air musakhon musyammas. Hukum air ini juga menimbulkan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, yaitu ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Bahkan sebagian ulama di kalangan Asy-Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani, Imam Nawawi sekalipun membolehkan air musakhon musyammas ini digunakan untuk bersuci tanpa ada kemakruhan. Lalu yang kedua, pendapat yang memakruhkan. Ulama-ulama yang memakruhkan air musakhon musyammas ini adalah mazhab Maliki. Lalu sebagian mazhab di mazhab Hanafi. Pendapat yang memakruhkan ini mengacu pada asar dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memakruhkan mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Larangan ini disinyalir berdasarkan kenyataan bahwa air yang dipanaskan lewat sinar matahari dapat berdampak negatif pada kesehatan. Lalu yang selanjutnya adalah air musakhon ghair musyammas, yang artinya air yang menjadi panas tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung, seperti tadi yang dipanaskan oleh kompor. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa air ini tidak makruh untuk digunakan wudu
maupun mandi janabah, lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan meski air itu menjadi panas lantaran panasnya benda najis, tetap saja air itu boleh digunakan untuk bertoharah. Lalu selanjutnya adalah wudu. Wudu di sini memiliki berbagai perbedaan pendapat dalam lingkungan mazhab, dari rukun, dari sunnah maupun dari hal-hal yang membatalkan wudu tersebut. Menurut mazhab Hanafi, hukum fardu wudu ada 4, yaitu membasuh wajah, kedua tangan, mengusap seperempat kepala, lalu membasuh 2 kaki dengan kedua mata kaki. Menurut Imam Maliki, fardu wudu ada 7, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan dengan sampai siku, mengusap seluruh kepala. Batas kepalanya adalah dari tempat tumbuh rambut di depan sampai tengkuk belakang. Membasuh kedua kaki dengan sampai kedua mata kaki. Terus selanjutnya mualat dan mengurut atau tertib. Lalu mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i fardu wudu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kecil, mengusap sebagian kecil dari kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Lalu menurut mazhab Hambali fardu wudu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Lalu mualat. Dalam masalah ini mazhab Hambali sepakat dengan pendapat mazhab Maliki. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menganggap mualat hanya sunnah dan dimakruhkan jika meninggalkan mualat. Lalu selanjutnya ada hal yang membatalkan wudu. Pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur dan keluarnya mani. Menurut Al-Malikiyah atau Imam Malik, keluar sesuatu dari yang tidak lazim seperti batu, darah maupun nanah tidak membatalkan wudu jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usus. Jadi bukan karena menelan batu lalu keluar batu. Lalu selanjutnya keluar mani. Menurut pendapat yang sahih dari Syafi'i, tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi janabah. Sedangkan dari mazhab Hanafi, keluarnya air mani membatalkan wudu. Lalu selanjutnya tidur yang tidak dalam posisi tamakum atau duduk dengan bokong yang menempel ke bubuk. Selanjutnya adalah hilang akal karena mabuk, tidur yang tadi maupun sakit. Selanjutnya menyentuh kemaluan. Ada perbedaan, yaitu Imam Hanafi berpendapat itu tidak menggunakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak dengan menggunakan sisi tangan manapun ia menyentuh. Lalu Imam Syafi'i, hal itu membatalkan wudu jika sentuhannya dengan telapak tangan bagian dalam serta tidak ada penghalang baik disertai syahwat maupun tidak. Sedangkan bila sentuhannya dengan punggung tangan, hal itu tidak membatalkan wudu. Imam Hambali tetap membatalkan wudu baik sentuhannya menggunakan tangan bagian dalam maupun luar. Riwayat yang paling sahih dari Imam Malik, jika sentuhannya dengan disertai syahwat maka wudunya batal, jika tidak disertai syahwat maka tidak. Lalu selanjutnya keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah semacamnya, atau terbelek tangan, terbelek. Lalu selanjutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib di sini sebabnya ada bermacam-macam, di antara lain disebabkan junub, haid, nifas, dan orang yang
orang Islam yang meninggal dunia. Yang pertama keluar mandi junub yang mewajibkan mandinya ada dua. Yang pertama keluarnya mani, yang kedua bertemunya dua kemaluan atau bersetubuh. Lalu rukun mandi menurut beberapa mazhab, yaitu menurut Hanafi ada 3, yaitu berkumur, istinsyak, dan membasuh seluruh anggota dengan air. Menurut Imam Malik ada 5, yaitu niat, meratakan air ke seluruh badan, menggosok-gosok semua badan sambil menyiramkan air, mualat, dan menyela-nyela seluruh rambut dengan air. Menurut Imam Syafi'i ada 2, niat dan meratakan seluruh badan dengan air. Lalu menurut Imam Hambali rukun mandi hanya ada 1, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Mulut dan hidung juga bagian dari badan, maka harus dibasuh dari dalam. Lalu selanjutnya adalah bab mengenai tayamum. Dasar diberlakukannya tayamum ada dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih maupun suci. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Sebab diperbolehkannya tayamum yaitu yang pertama apabila tidak adanya air, tidak mampu menggunakan air ketika dalam keadaan sempitnya waktu sholat. Penjelasan dari ketika dalam keadaan sempit waktu sholat ialah ketika mampu menggunakan air untuk wudhu ataupun mandi, akan tetapi takut jika waktu sholat itu habis hanya untuk mencari air, jadi lebih baik bertayamum saja demi melaksanakan sholat tepat waktu. Terus selanjutnya sebab diperbolehkan tayamum adalah ketika adanya bahaya. Ketika ada air untuk wudhu ataupun mandi, tapi dia takut terhadap sesuatu yang membahayakan harta maupun jiwanya, seperti airnya ada di wilayah musuh ataupun yang lain. Debu yang digunakan bertayamum, pada dasarnya imam mazhab sama dalam menentukan alat tayamum, yaitu tanah atau debu yang suci, sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 42, fatayamamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kalian semua dengan debu yang suci. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah maksud dari as-sa'id adalah at-turab, yaitu tanah. Oleh karena itu tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci atau dengan pasir yang berdebu. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, as-sa'id adalah al-ard, yaitu tanah. Oleh karena itu boleh bertayamum dengan tanah dan segala macam bagian, walaupun dengan batu yang tidak bertanah maupun pasir yang tidak berdebu. Lalu Malikiyah, Imam Maliki menambahkan boleh bertayamum dengan apa saja yang berkaitan dengan bumi, seperti al-ard, seperti tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Niat tayamum mempunyai cara khusus yang dapat dirinci menurut berbagai mazhab. Menurut Hanafi dan Hanabilah, mereka berkata bahwa niat merupakan syarat di dalam tayamum, bukan sebagai rukun. Menurut Malikiyah, jika ia berniat untuk menghilangkan hadas saja, maka tayamum itu batal, karena tayamum menurut mereka tidak dapat menghilangkan hadas. Menurut Imam Hanafi, niat tayamum yang sah digunakan untuk sholat, yaitu disyaratkan hendaknya orang tersebut berniat dengan salah satu dari 3 hal, yaitu berniat untuk bersuci dari hadas yang ia lakukan, berniat agar diperbolehkan sholat, lalu berniat untuk melakukan suatu ibadah maksudah, ibadah yang sengaja diperintahkan seperti sholat. Menurut Syafi'iyah, seorang yang bertayamum wajib berniat agar boleh melaksanakan sholat dan yang semacam. Lalu menurut
Imam Maliki, satu kali bertayamum boleh digunakan untuk 2 kali sholat fardu. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, ketiganya tidak memperbolehkan mengerjakan 2 sholat fardu dengan 1 tayamum, baik bagi yang musafir maupun yang mukim. Hukum tayamum sama dengan hukum wudu, itu bisa menjadikan sahnya melakukan ibadah dengan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum adalah yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu, lalu menemukan air di luar waktu sholat. Yang ketiga, murtad. Lalu mazhab Hanabilah menambahkan perkara yang membatalkan tayamum, yaitu keluarnya waktu sholat. Lalu mazhab Syafi'i berpendapat mengenai hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah terjadinya riddah atau keluar agama Islam, walaupun dalam bentuknya saja, seperti murtad anak kecil ataupun belum cukup usia. Yang kedua, hilangnya uzur yang memperbolehkan tayamum sebelum ia menyempurnakan takbiratul ihram. Mungkin sekian yang artikel yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari artikel yang akan saya share di grup matkul nanti. Dengan pengertiannya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu dan bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.